Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arkan Al-Ghaffar Akbar dengan NIM 333220056. Praktikan praktikum PO2 Shift 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal tugas mingguan yang ada pada eh, praktikum PO2 modul 4. Ya, jadi di sini ada soal dari tugas mingguan shift 1. Pada nomor pertama, sebuah perusahaan sedang merencanakan suatu proyek yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan manajemen proyek yang efektif untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Berikut adalah durasi dalam minggu untuk setiap tahap dalam pelaksanaan proyek tersebut. Di sini terdapat data-datanya dari kegiatan-kegiatannya dari A sampai I, lalu ada kegiatan sebelumnya dari A sampai H, dan durasinya di sini untuk dari kegiatan A sampai ini ada durasi-durasinya. Lalu buatlah solusi dari permasalahan tersebut. Jadi permasalahan nomor satu ini akan kita selesaikan menggunakan POM-PM dan akan uh, menggunakan project management yang single time. Untuk soal yang nomor pertama, uh, kita akan menyelesaikan dengan POM-PM. Sebelumnya saya sudah mengerjakan dengan POM-PM untuk soal nomor satu, tapi untuk langkah-langkahnya yaitu pertama-tama kita akan membuat POM-PM uh, terbaru terlebih dahulu. Ya, untuk langkah yang pertama kita akan membuat penyelesaian soal nomor satu. Yang pertama-tama yaitu adalah memilih pada kolom modul 3 ini, yaitu Project Management PRT atau CPM. Lalu untuk soal nomor satu kita akan menyelesaikan dengan Single Time Estimate. Nah, di sini ada judul bisa diganti sesuai keinginan. Seperti soal satu. Lalu di sini number of activity-nya tadi A sampai I yang berarti ada 9. Ya, 9. Lalu untuk table strukturnya immediate predecessor list. Lalu bisa klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Namun karena sudah saya kerjakan, jadi bisa langsung lihat. Ya, ini untuk soal nomor satu, untuk dari kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Lalu untuk activity time-nya tadi terdapat di soalnya, durasi di 3, 4, 6, sampai 3 lagi. Sini kita masukkan durasinya atau activity time-nya sesuai dengan soal data yang ada. Lalu predecessor-nya ini merupakan kegiatan sebelumnya, kegiatan sebelum dari aktivitas aktivitas B, ini sebelum aktivitas C, sebelum aktivitas D, seperti itu sampai yang lainnya. Ini juga predecessor kedua, sebelum dilakukannya aktivitas D, ada aktivitas E terlebih dahulu. Jika sudah memasukkan data-data seperti ini, maka bisa langsung di-solve, maka akan dapatkan hasilnya bahwa yang paling efektif adalah di kurun waktu 21 atau 21 minggu dengan melewati jalur-jalur kritisnya yang paling cepat itu di A, C, F, H, dan I. Yang merah ini adalah jalur kritisnya. Lalu kita bisa lihat juga chartnya. Oke, di sini chartnya kita bisa melewati jalur A, C, F, H, dan I untuk bisa lebih efektif untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Dilanjut dengan soal nomor 2. Berdasarkan permasalahan pada nomor satu, apabila perusahaan memiliki data waktu optimis dan waktu pesimis yang dapat dilihat pada tabel di bawah, maka bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Di sini terdapat data dari waktu optimisnya dan waktu pesimisnya. Untuk menyelesaikan soal nomor 2, kita akan melakukan penyelesaian dengan triple time estimate. Jadi pertama-tama sama tadi kita buka form CM-nya, lalu pilih ke modul 3, pilih ke project management, lalu pilih yang triple time estimate. Nah, untuk title-nya juga sama, bisa disesuaikan soal 2. Lalu nomor activitiesnya kita bisa lihat tadi dari nomor satu ada A sampai I yang berarti ada 9 activity.
Berarti sama, kita akan pilih yang 9 activity. Lalu immediate producer list, klik OK. Nah, untuk di sini data-datanya akan diisi seperti berikut. Nah, untuk optimis time-nya bisa dilihat dari soal waktu optimisnya di sini. Lalu untuk mostly time atau waktu relatifnya di sini ada durasinya yang di sini kita masukkan yang ini. Lalu untuk pessimistic time-nya kita akan masukkan yang ada di data nomor 2 untuk waktu pesimisnya seperti ini. Lalu uh, producer list-nya, prosedur satunya sama seperti nomor satu sebelumnya, producer duanya juga sama. Lalu bisa langsung di-run. Ya, di sini terlihat hasilnya bahwa uh, waktu efektif untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut dari waktu pesimis, waktu optimis, dan waktu relatifnya itu sebesar 22,5. Yang uh, yang terlihat juga jalur kritisnya atau jalur secepatnya yaitu di A, B, D, G, dan I. Bisa dilihat juga di chartnya. Untuk paling cepatnya ada di A, B, D, G, dan I untuk jalur kritisnya. Lalu dilanjutkan dengan soal nomor 3. Nomor 3, berdasarkan permasalahan pada soal nomor 1, apabila perusahaan ingin melakukan percepatan berdasarkan waktu realistik yang diketahui, maka bagaimana rencana percepatan proyek tersebut jika diketahui informasi percepatan proyek seperti pada tabel di bawah ini. Data-data yang edisi bawah ini ada waktu normalnya, waktu crashnya, lalu ada biaya normal, ada biaya crashnya. Lalu untuk menyelesaikannya kita sama buka form PM terlebih dahulu, pilih modul 3, lalu project management, lalu pilih yang crashing. Crashing ini kita sesuaikan juga untuk judulnya soal 3. Lalu number activitiesnya sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu 9 karena kegiatan A sampai I. Lalu klik OK. Nah, lalu di sini akan disajikan kolom normal time, crashing time, normal cost, crash cost. Bisa kita langsung input saja sesuai dengan data-datanya seperti ini. Oke, untuk normal time-nya di sini kan sudah ada. Untuk waktu normalnya di sini, kita pindahkan semua ke PMQM. Lalu crash time-nya juga sudah ada. Kita pindahkan juga ke PMQM. Kemudian normal cost-nya juga sudah ada di sini di datanya. Terus crash time-nya juga sudah ada. Jadi bisa langsung dipindahkan ke sini. Lalu jika sudah dipindahkan seperti ini, kita bisa langsung klik solve. Nah, yang dapat di sini adalah normal time-nya ada di 6 untuk normal time dan crash time-nya ada di 5. Lalu untuk jalur kritisnya itu di C, D, C dan D. Lalu totalnya di sini sebesar 5.500 untuk crashing cost-nya. Untuk normal cost-nya di angka 3.880. Ya, lalu bisa dilihat juga crash schedule-nya. Sini activities to crash CD estimated cost-nya 5.500, project time-nya 6, 5. Ya, ya mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.